Kota Tuban kini hanya sebuah kota kecil di Jawa Timur. Padahal ratusan tahun lalu kota ini merupakan pintu gerbang penyebaran ajaran Islam melalui para saudagar dan ulama asal Timur Tengah yang mendarat di Pelabuhan Tuban. Pelabuhan Ujung di kota Tuban ini pernah menjadi pelabuhan niaga internasional yang paling sibuk sejak zaman Kerajaan Singosari. Di pelabuhan yang kini tidak terurus ini, pernah mendarat kapal-kapal besar yang membawa para saudagar dari berbagai negara seperti Cina, India, Kedah, Champa, Siam, dan negara-negara di Timur Tengah. Di pelabuhan Tuban ini pula lah Laksamana Cheng Ho yang legendaris itu mendarat dalam lawatannya ke Majapahit. Bahkan di pelabuhan ini juga Jenderal Kublai Khan dari Mongol mendaratkan pasukan Tartar untuk menyerang Singosari. Posisi geografis Tuban sebagai pelabuhan internasional membuat para ulama besar dari Timur Tengah pun menjadikan Tuban sebagai terminal pertama mereka. Dan hampir semua anggota Wali Songo generasi pertama pernah menginjakkan kakinya di kota ini. Bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Tuban pernah menjadi kota para wali masih banyak yang bisa ditemui di kota ini. Salah satunya adalah situs makam Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang yang terletak di tengah kota, tepatnya di samping Masjid Agung Tuban yang megah. Sunan Bonang adalah putra sulung Sunan Ampel dari perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban Arya Teja. Ia dilahirkan di Ampel Dento dengan nama Raden Makdum Ibrahim pada tahun 1465 Masehi. Sejak kecil ia berguru pada Sunan Ampel, ayahnya di pesantren Ampel Dento. Dan menjelang dewasa, ia pergi bersama Sunan Giri sahabat karibnya ke Aceh untuk berguru pada Syekh Maulana Ishak, ayah Sunan Giri. Sunan Bonang konon sempat pula pergi ke Champa untuk menyebarkan ajaran Islam di negeri tersebut. Setelah kembali ke Jawa, Sunan Bonang melakukan pengelanaan ke berbagai tempat sambil melakukan syiar Islam. Namun tempat yang paling lama beliau singgahi adalah pinggiran kota Lasem, Rembang. Di tempat ini ia membawa serta beberapa muridnya dari Champa dan membangun sebuah pesantren. Dia belajar di sana agak lama, pulang itulah dia diberikan bekal segumpal tanah, dimana dengan supaya kalau ada tanah sejenis itulah, dan disitulah tempat dia seharusnya mendirikan pesantrennya. Maka Sunan Giri bisa menemukan Tanang Giri dan Sunan Bonang bisa menemukan di Bukit Bonang Lasem itu. Setelah di sana muridnya banyak. Bahkan suatu ketika oleh ayahnya diajak pergi ke seberang, ke Champa, ke Champa itu untuk berdakwah ke sana selama tidak kurang dari 8 tahun. Bahkan dia pulang ke Indonesia itu membawa muridnya 5 itu, yang kemudian murid 5 ini awal hurufnya murid 5 itu dijadikan nama Bonang itu. Semasa hidupnya, Sunan Bonang mencatat berbagai prestasi dan karya gemilang. Beliau dikenal sebagai gudang ilmu kesaktian, ilmu pengetahuan, dan ilmu agama. Peran aktifnya di Demak turut mempercepat berdirinya Masjid Demak, sementara pendekatan dakwahnya telah mampu menarik ribuan orang menjadi pemeluk Islam. Meskipun pusat khalwatnya, pusat penggemblengan murid-muridnya itu ada di Bonang Lasem itu. Sementara karena muridnya banyak tersebar dan kebanyakan dari Madura, Bawean,
pada saat beliau wafat itu, ketika itu dari santri murid-muridnya yang dari Madura itu ingin dengan sangat sekali untuk dimakamkan jasadnya itu di Madura. Sampai terjadilah bahwa ketika setelah dimakamkan itu jenazahnya itu dicuri oleh orang Madura untuk dibawa ke Madura. Enggak tahunya sampai di perjalanan di perairan antara Tuban Bawean ini terjadi badai sehingga tidak berani melanjutkan ke Bawean, dan tampaknya dengan kekodrat Allah itu sampai berlabuh di Tuban ini. Gitu. Nah, ketika berlabuh di Tuban ini, maka tampaknya ada kesepakatan bahwa tidak jadi dibawa ke Madura, tetapi dimakamkan di Tuban di tempat ini. Kepeduliannya yang sangat tinggi terhadap penderitaan orang-orang di sekitarnya membuat Sunan Bonang sangat dicintai masyarakat. Sehingga setelah wafat pun jasadnya menjadi rebutan masyarakat. Lalu merubah sikap-sikap yang dikerjakan para yang percaya seperti itu. Akhirnya dirubah sedikit demi sedikit, akhirnya mengikuti pendidikan Sunan Bonang itu. Ya mungkin dari sampai ke Pasai itu ya, sampai Arab. Allah yang tahu cerita dari sini. Sunan Bonang waktu beliau meninggal, para murid berebutan mau membawa jenazah beliau ke daerah masing-masing para murid itu, khususnya murid yang dari Madura, mau membawa beliau ke jenazah beliau ke Madura. Akhirnya musyawarah nggak boleh, harus dimakamkan di halaman dalam ini sendiri. Ada 3 itu, ya, ya. Tetapi ya meskipun petilasan, tapi mereka dengan keyakinan mereka, Sunan Bonang ini ada di tempat masing-masing gitu. Dan itu sesuatu yang tidak mustahil. Kalau sudah di alam arwah, di alam barzakh itu, alam yang sudah bebas dari alam mulki, alam fisik ini, bisa saja seorang makamnya di mana-mana gitu, sesuai dengan, karena memang kalau sudah di alam barzakh kan, kalau sudah alam arwah maka cepat sekali, waktu sudah tidak terikat oleh waktu dan tempat. Tidak ada yang bisa memastikan di makam yang mana jenazah asli Sunan Bonang dikebumikan. Meski masing-masing mengklaim makam Sunan Bonang di daerahnya lah tempat bersemayam jenazah Sunan Bonang yang sebenarnya. Tombo ati iku limo ing warnane. Tembang berjudul Tombo Ati ini sangat populer di kalangan masyarakat Jawa, terutama karena liriknya yang syarat makna, mengajak manusia untuk selalu melakukan amal saleh. Bahkan ketika lagu ini dinyanyikan dalam bahasa Indonesia, masyarakat Muslim non-Jawa pun banyak yang menyukainya. Namun tidak banyak yang tahu bahwa lagu ini untuk pertama kalinya digubah oleh Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Yang ketiga, beliau itu dakwah dengan seni. Dialah yang menciptakan dan gending, lagu-lagu Dandang Gulo. Dan dia pula yang menciptakan rumusan tembang Tombo Ati. Tombo Ati. Ya. Meskipun itu digubah dari kitab lama, dari kitab Tuhfatul Azkiya itu, tapi bahasa Jawanya itu adalah gubahan beliau yang sampai sekarang ini sangat terkenal itu. 3 macam itu acara dakwah. Tembang ini memberi gambaran yang sempurna tentang laku tasawuf. Penggubahnya tentu sangat memahami laku ini dan tentunya juga mempunyai kualitas kesufian yang sangat tinggi. Dan itulah fakta yang melekat dalam diri Sunan Bonang. Baik, Sunan Bonang ternyata dia adalah seorang tokoh yang berwawasan keagamaan tinggi, Islam yang kuat sekali, dan lebih pada pendekatan sufi, sufi muwahhidin. Maka dia itu disebut sebagai pandita wahdat.
atau wadat itu bahasa Jawa, tapi sebenarnya pandito wadat. Pandito yang orientasi dakwanya pendekatan tauhid tadi. Ya, jadi dia itu adalah tasawufnya namanya tasawuf rububiyah, lebih pendekatan tauhid. Sehingga karya-karyanya seperti ketika beliau memberikan pelajaran kepada salah seorang muridnya Wucil dari Mojopahit, itu juga itu gambaran tentang kehidupan tasawuf dan ajaran yang disampaikannya. Dia memang tampaknya para wali itu selain dia mempunyai kapasitas dakwah yang tinggi, ilmu yang luas, tetapi amalannya mesti pada berorientasi pada tasawuf, itu pembersihan batin. Sebagai seorang pandito wahdat, Sunan Bonang memang seorang sufi sejati. Hidupnya sepenuhnya hanya diabdikan untuk Allah. Hidup baginya hanyalah alat untuk mengabdi agar dirinya bisa semakin dekat kepada Allah. Karena itu tak mengherankan jika hingga akhir hayatnya, Sunan Bonang lebih memilih untuk tidak menikah dan mempunyai keturunan. Begini, ada dua pendapat, tapi saya lebih cenderung bahwa Sunan Bonang itu nggak punya anak, karena memang kebetulan dia wahdat, orang yang tidak menikah. Jadi salah seorang wali yang tidak menikah. Tapi sebagian lain ada yang mengatakan dia menikah dengan putri Sayyid Ngudung itu, Sayyid Utsman itu mempunyai anak bernama Dewi Rahil itu. Tetapi itu tampaknya itu tidak bisa dilacak itu di mana. Tapi kalau dari dia disebut pandita wahdat itu hidup di sini menyendiri. Karena pengabdiannya yang begitu sungguh-sungguh kepada Allah, Sunan Bonang pun dilimpahi banyak kelebihan. Di usia remaja, tempat pertapaannya di Lasem sudah banyak didatangi masyarakat yang ingin berguru. Pada usia 25 tahunan, beliau aktif terlibat dalam pembangunan Masjid Demak. Dan ketika berumur 30 tahun, telah diangkat menjadi mufti Masjid Demak. Meski demikian, Sunan Bonang bukanlah sufi yang cenderung menyendiri. Ia sangat suka berada di tengah-tengah masyarakat dan mengadakan perjalanan ke tempat-tempat yang jauh untuk berdakwah sambil membantu kaum duafa. Lasem hanya tempat persinggahan sementara. Dakwah yang dilakukan itu ada 3 cara, yaitu yang pertama pendekatan tauhid, ya, sehingga sangat toleran sekali menerima keberadaan yang lain atau di tengah kehidupan masyarakat yang lain yang memang pada saat itu Indonesia masih banyak pemeluk, Jawa ini masih banyak pemeluk Hindu Buddha. Itu dibuktikan bahwa dekat sini ini ada ada tempat Hindu 200 meter dari sini yang namanya Batu Tiban. Itu adalah tampaknya tempat pepundian Hindu. Itu bukti bahwa dia sangat toleran. Model dakwah Sunan Bonang termasuk model dakwah yang sangat efektif. Melalui kesenian, beliau menciptakan tembang-tembang religius, sementara tangannya diarahkan untuk membantu sesama dengan membuat fasilitas-fasilitas umum seperti sumur. Yang kedua, dia itu pendekatannya dengan sosial, ya, dakwah dengan sosial, banyak membantu masyarakat yang kekurangan air dengan menggali sumur di banyak tempat. Dan yang masih konkret sampai sekarang itu sumur Serumbung, itu peninggalan beliau kira-kira 200 meter dari sini ke utara. Salah satu sumur yang terkenal itu adalah sumur Serumbung yang terletak di Pantai Tuban. Sumur ini dulunya tepat berada di bibir Pantai Tuban, namun airnya tidak terasa asin. Masyarakat setempat meyakini bahwa sumur ini muncul berkat karomah Sunan Bonang. Bahkan mereka cenderung membuat cerita berlebihan dengan menggambarkan bahwa Sunan Bonang membuat sumur ini hanya dengan sekedar menancapkan tongkatnya. Padahal sumur ini meski hasil munajat Sunan Bonang kepada Allah juga digali dengan keringat, sebagaimana sumur-sumur yang dibuat Sunan Bonang di tempat lain.
Jejak langkah Sunan Bonang tidak saja terlihat di tempat-tempat awam. Di pusat pemerintahan Demak Bintoro, jejaknya terlihat jelas. Di tempat ini beliau adalah salah satu arsitek yang ikut membidani lahirnya Masjid Agung Demak. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pembuat soko guru atau tiang Masjid Agung yang terkenal ini. Sunan Bonang ini merupakan wali songo generasi keempat ya sebenarnya, generasi ketiga. Jadi beliau itu berdirinya berperan ketika membangun Masjid Demak. Salah satu tiang Masjid Demak itu adalah tiang yang diusahakan oleh Sunan Bonang. Dan beliau ketika masih muda, umur 30 itu, setelah bersama dengan bangun Sunan Bonang, bangun Masjid Demak itu, dia dijadikan imam. Nah, imam di Masjid Demak itu selama kurang lebih 8 tahun. Dia sendiri, sebagian ahli menyebut dia itu sebagai Sultanul Aulia, artinya ada pemimpin aulia di zamannya, di zaman dia. Ini peran dia. Iya, mufti. Bahkan satu-satunya wali yang meninggalkan karya tertulis lah Sunan Bonang. Itu yang bukunya kemudian dijadikan penelitian oleh Srike itu dengan Van Book of Bonang, itu adalah karya Sunan Bonang yang sampai sekarang ini masih bisa dibaca. Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa